Kuburanku, ini yang menarik, hendaknya berada di dalam tanah, sederhana, tanpa hiasan khusus, dan dengan satu-satunya tulisan Fransiskus. Amin. Beristirahat dalam damai, Paus Fransiskus. Kemarin kantor berita Vatikan baru merilis dokumen ini yang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia atas bantuan penerjemah. Surat wasiat yang ditulis Paus Fransiskus sendiri mengenai pemakamannya. Itu saya menjadi teringat kata-kata Agustinus yang berkata, terlambat aku mencintaimu. Kita baca apa yang dia tulis. Dalam nama Tritunggal Maha Kudus. Amin. Menyadari bahwa senja kehidupan duniawiku kian mendekat, dan dengan harapan yang hidup akan kehidupan kekal, aku ingin menyatakan kehendak wasiatku semata-mata menyangkut tempat peristirahatan terakhirku. Hanya soal bagaimana pemakamannya, tidak ada soal pembagian harta. Hidupku serta pelayanan imamat dan episkopatku, pelayanan sebagai uskup, selalu kupercayakan kepada Bunda Tuhan kita, Maria yang teramat kudus. Saya mau antisipasi. Ini penerjemahan dari kata affidato. Saya mempercayakan di sini bukan seperti percaya kepada Allah, tetapi melihat Bunda Maria ini sebagai penyerta yang menemani orang manusia dalam perjalanan itu sendiri lewat dua-dua, begitu ya. Supaya jangan ada berkata, oh, Katolik ini ternyata percaya kepada Maria bukan kepada Allah. Bukan, tetapi ini devosi kepada Bunda Maria yang dia rasakan. Maka dari itu, aku mohon agar jenazahku kelak beristirahat menantikan hari kebangkitan di Basilika Kepausan Santa Maria Maggiore. Nah, ini basilika yang berada di luar kelompok bangunan Vatikan yang biasa kita lihat. Meski secara politis, secara administratif, basilika itu bagian dari Vatikan sendiri sebagai negara. Tetapi wilayahnya itu di luar, tidak bersamaan dengan gereja Basilika Santo Petrus, di mana ditemukan makam-makam paus sebelumnya, Benediktus ke-16, Yohanes Paulus II. Tetapi dia mau dimakamkan di basilika di luar Basilika Santo Petrus. Aku menghendaki agar perjalanan terakhirku di dunia ini berakhir di tempat suci Maria yang sangat kuno ini. Gereja yang paling besar didedikasikan kepada Bunda Maria, dan salah satu yang paling kuno, makanya disebut dengan Maria Maggiore, mayor yang lebih besar. Tempat di mana aku selalu datang dan berdoa pada awal dan akhir setiap perjalanan apostolik. Ada satu kapel di mana ada gambar Bunda Maria di sana, dan dia berkunjung ke sana setiap kali mau pergi dan pulang dari perjalanan, termasuk ke Indonesia kemarin. Untuk dengan penuh kepercayaan mempersembahkan niat-niatku kepada Bunda yang tak bernoda, serta mengucap syukur kepadanya atas perawatannya yang lembut dan keibuan. Aku memohon agar makamku dipersiapkan di liang yang terletak di lorong samping antara Kapel Paulina, Kapel Salus Populi Romani, dan Kapel Sforza di Basilika Kepausan tersebut. Bagi mereka yang pernah berkunjung ke gereja ini akan tahu bahwa meski gereja itu satu utuh, tetapi di kiri kanan itu ada altar-altar kapel-kapel kecil yang didedikasikan kepada satu intensi tertentu, gitu ya. Kuburanku, ini yang menarik, hendaknya berada di dalam tanah, sederhana, tanpa hiasan khusus, dan dengan satu-satunya tulisan Fransiskus. Amin. Kalau untuk 50 tahun ke depan orang masih ingat, oh Fransiskus, oh ini makam paus. Tapi orang bisa lupa bahwa dia ini paus pada 2 abad yang akan datang. Padahal makam-makam paus dari bahkan abad ke-4, abad ke-3 masih bisa ditemukan dengan batu nisan yang tegas, gitu ya. Dan dikatakan di dalam tanah, berarti akan di lantai batu ini. Nisan yang dimaksud di sini biasanya itu marmer yang juga diletakkan sebagai penutup paling atas dari makam itu, yang
Kalau ada yang punya pengalaman berkunjung ke basilika-basilika, bila dilewati orang karena terinjak, mungkin tidak intensional, tidak sengaja, terinjak, tapi terinjak dalam 300 tahun ke depan, tulisan itu bisa hilang. Dan banyak banyak makam yang menjadi anonim karena peristiwa itu. Terkikis. Mudah-mudahan dirawat oleh orang-orang kemudian, tetapi dia benar-benar menjadi tanah dalam refleksinya, gitu ya. Ini yang saya bilang tadi, terlambat aku mencintaimu. Ini baru dirilis surat ini. Dan kita makin tahu arti dari apa rupanya yang mau kita cari, gitu ya, di dunia ini selain mencari yang ilahi, kembali kepada pencipta. Biaya untuk persiapan pemakamanku akan ditanggung oleh seorang dermawan. Ini juga anonim, tidak diberitahu. Padahal ini bisa menjadi nama besar bila diberitahu. Tetapi berlomba-lomba mereka ini untuk berusaha umili, gitu ya. Yang dananya telah aku tetapkan untuk dipindahkan kepada yang ditanggung oleh seorang dermawan, yang dananya telah aku tetapkan untuk dipindahkan kepada Basilika Kepausan Santa Maria Maggiore, tempat pemakaman itu. Aku juga telah memberikan petunjuk yang sesuai kepada Monsignor Rolandas Macricas, komisaris luar biasa dari Kapitel Liberian. Nah, ini saya duga ini soal tata perayaan yang mungkin disimplifikasi, disederhanakan. Semoga Tuhan memberikan ganjaran yang layak kepada mereka yang telah mengasihiku dan akan terus mendoakanku. Penderitaan yang hadir di bagian akhir hidupku, ku persembahkan kepada Tuhan demi perdamaian dunia dan persaudaraan antar bangsa. Santa Marta, tempat dia tinggal, yang sudah disegel kemarin, dan di mana Paus Fransiskus menghembuskan nafas terakhirnya, di rumah, di tempat tinggalnya. 29 Juni 2022, 3 tahun lalu dia sudah tulis, tapi baru rilis. Sekali lagi, beristirahat dalam damai Tuhan. Mungkin ada orang yang membawa ini dalam nuansa sedih, dalam nuansa kehilangan, tapi ini adalah peristiwa iman juga. Gereja yang terus berziarah, pausnya berganti, datang dan pergi, dan kita umat kiranya melihat sesuatu yang bisa berguna untuk perkembangan iman kita. Tentang bagaimana hidup, tentang bagaimana menjadi setia, dan tentang bagaimana berada dalam gereja. Tentang bagaimana percaya kepada Allah, tentang bagaimana berdevosi, tentang bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Beristirahat dalam damai Tuhan, Paus Fransiskus. Dua-dua kita menyertai perjalanan dari paus kita ini. Pace e bene.